Di era digital seperti sekarang, banyak pelaku usaha makanan yang sudah menggunakan platform online. Kami mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang menjalankan usaha spesifikasinya di ayam geprek di lingkungan kami. Usahanya laris, tapi beliau mengaku belum tertarik untuk terhubung ke platform digital karena beberapa alasan tertentu. Penggunaan teknologi digital menjadi kebutuhan dalam berbagai bidang, termasuk pasar usaha kecil menengah atau UMKM. Pandemi COVID-19 diakui terasa sangat berat bagi para perempuan yang juga termasuk dalam kelompok pemuda dan pelaku UMKM. Pemanfaatan dari ekonomi digital pun sangat membantu bagi mereka untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Ya, pemirsa, Kementerian Perdagangan melaporkan potensi nilai bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mencapai 130 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.194 triliun rupiah di tahun 2025 ini, di mana sebanyak 99% usaha di Indonesia merupakan UMKM dan sebanyak 64,5% diantaranya dikelola perempuan. Oke, ketika semua bicara soal kesetaraan gender, salah satu yang memang kita lihat adalah challenge ke depannya bagaimana menghilangkan hierarki, patriarki dan juga kesenjangan dari gender. Karena data dari Women World Banking tahun 2021 menyebut bahwa hambatan budaya menjadi salah satu yang mendominasi sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja bagi perempuan secara signifikan. Perempuan pelaku UMKM sering menghadapi tantangan seperti modal, kepercayaan masyarakat, dan akses peluang. Namun, semangat mereka untuk membantu perekonomian keluarga dan lingkungan tetap kuat. Kami mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang menjalankan usaha ayam geprek. Meskipun laris, ia belum tertarik menggunakan platform digital karena memiliki beberapa alasan. Kisah ini relevan dengan proyek kami, yaitu partisipasi perempuan dalam pembangunan. Karena menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak harus melalui teknologi tinggi, tapi juga bisa dimulai dari pendekatan sederhana sesuai dengan kebutuhan. Halo semuanya, kenalin aku Naurah Katurnada dan kali ini aku akan mewawancarai ibu yang punya usaha dari UMKM ini. Nah, sebelum kita mulai ke wawancaranya, kita bisa perkenalan dulu sama ibu. Halo, selamat siang ibu. Siang. Kenalin, saya Nada dan ibu siapa ya kira-kira bisa dipanggil siapa? Ibu Pur. Oke, Ibu Pur. Nah, sekarang siang ini kita lagi bersama Ibu Pur. Siang-siang ini kita akan wawancara terkait usaha beliau, yaitu UMKM di Purwokerto ini. Nah, kita bisa langsung mulai aja ya. Ibu yang pertama ini sebagai perempuan, apa yang memotivasi Ibu buat membangun usaha UMKM ini ya, Bu? Yang memotivasi Ibu sebetulnya daripada jadi pengangguran dan merumpih di tetangga, lebih baik kita memiliki kesibukan yang menghasilkan. Seperti itu. Oke, baik. Apakah Ibu merasa ada kesulitan sebagai perempuan dalam menjalankan usaha UMKM ini? Insya Allah nggak ada.
Kalau kita menjalani usaha ini dengan have fun, ikhlas, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Baik. Lalu apa ada orang yang membantu Ibu dalam ngejalanin usaha ini, Bu? Kita berdua sama pasangan kita, Bapak Pur, berdua Pur, sama ya, Ibu. suami ya. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu dalam menjalankan usaha ini, suami Ibu itu benar-benar berperan buat bantuin Ibu dalam ini? Otomatis kan kita usaha bareng, istilahnya saling membantu antara siapa yang membutuhkan, siapa yang lagi sibuk, soulmate lah kita, kerjasama berdua. Oke, bagus sekali ya Ibu. Lalu soal selanjutnya ini, berapa lama Ibu sudah menjalankan usaha UMKM ini? Dari tahun 2006 sampai sekarang sih berapa tahun ya, hitunglah 19, insya Allah 19 tahun. Alhamdulillah sampai hari ini, detik ini ya kita masih jualan. Berarti kan itu ada sebuah penghasilan yang bisa untuk membantu perekonomian dalam rumah tangga. Apakah usaha ini tuh cukup membantu Ibu buat untuk membantu penghasilan keluarga Ibu? Ya alhamdulillah untuk selama ini dari usaha ini bisa untuk pendidikan anak-anak, bisa untuk biaya hidup. Ya sangat membantu lah Mbak, otomatis. Apakah Ibu punya karyawan buat bantu-bantu buat ngejalanin usaha ini, Bu? Karyawannya saya sama Bapak, ownernya saya sama Bapak, manajernya saya sama Bapak, jadi berdua. Jadi megang semua peran Ya. Ibu. Nah, lalu buat soal yang terakhir ini, apakah usaha ayam geprek ini membantu Ibu berkembang dan belajar hal baru? Berkembang otomatis karena dalam melayani pelanggan kan kita tahu nih mereka punya ilmu-ilmu apa. Kadang Ibu kepo-kepo lah, sharing, pengen ngerti ilmu yang lainnya. Tapi kalau untuk ayam geprek, dari bumbu, dari bahan kita sudah paten, bukan tidak mau dikasih pemasukan sama orang lain. Itu real udah resep sendiri, dan insya Allah kita pakai bahan yang premium semua, dari minyak, bumbu, tepung, dan kita ambil ayamnya pun ambil yang bagian tanpa gaji, tanpa lemak ya. Nah, itu insya Allah itu walaupun ada tulangnya sedikit. Wah, keren sekali Bu. Iya. Nah Ibu, kira-kira nih ya Bu, dari usaha Ibu ini tuh udah pernah cantum ke GoFood atau platform digital belum Bu? Buat Untuk promosi sementara belum, karena melayaninya yang kewalahan. Jadi untuk ke digital ya mungkin semoga kedepannya ada perubahan untuk itu, bisa membagi dan memanajemen waktu. Baik Ibu. Nah kebetulan karena Ibu ini juga belum terhubung sama platform digital. Nah kita ingin mensosialisasikan terkait usaha UMKM Ibu supaya bisa dikaitkan dengan platform digital itu Ibu. Salah satunya adalah GoFood. Nah supaya nanti Ibu usahanya itu bisa dikenal sama masyarakat luas, terutama di Purwokerto, dan usaha Ibu bisa lebih laris lagi. Amin. Amin. Nah seperti itu Ibu. Dan semoga nanti bisa berkembang lebih lanjut lagi. Amin. Seperti apa Ibu rencanakan tadi. Amin. Nah itu tadi teman-teman dari wawancara dan sosialisasi kita hari ini bersama Ibu Pur. Oke, sekian teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Halo guys, sekarang kita mau mewawancarai mahasiswa untuk mencari testimoni tentang ayam geprek Bu Pur. Ayo. Halo Kak, permisi, boleh minta waktunya sebentar? Oh boleh. Sebelumnya Kakak tahu ayam geprek Bu Pur nggak?
Oh, tahu. Oke, kalau begitu saya izin minta waktu kakak untuk mewawancarai tentang ayam geprek Bupur. Oh, boleh. Baik, sebelum saya mulai memberikan pertanyaan kepada kakak, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lisa Bepal Munandar dari Prodi Bisnis Digital tahun angkatan 2024, dan kalau boleh tahu dengan kakak. Halo, nama aku Beta Ayu dari Prodi Bisnis Digital angkatan 24. Baik, langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut kakak, apa sih yang bikin ayam geprek Bupur berbeda dengan yang lainnya? Kalau dari aku sendiri untuk ayam geprek Bupur, mungkin dari sambalnya ya. Yang pertama, dari sambalnya itu sambal mereka itu rasanya cukup berani, jadi nggak cuma pedas tapi ada rasa gurihnya. Dan yang kedua itu mungkin dari daging ya, dari ayamnya gitu. Dari ayamnya itu ukurannya besar, dan nggak cuma besar tapi dagingnya itu tebel dan juga teksturnya empuk. Apalagi kulitnya itu menurut aku favorit banget sih, karena mereka itu teksturnya crispy dan juga gurih. Baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, pendapat kakak tentang kualitas kemasannya tuh gimana sih? Kalau untuk kualitas kemasan, menurut aku mungkin dari ayam geprek Bupur bisa lebih ditingkatkan lagi ya, bisa di-upgrade kemasannya untuk lebih safety gitu, karena selama aku membungkus ayam gepreknya itu mereka masih pakai kertas minyak ya Kak, jadi kadang minyaknya itu nembus. Baik, terima kasih untuk saran dan masukannya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini soal harga nih. Dengan harga 12.000, menurut kakak apakah ayam geprek Bupur ini mampu bersaing dengan pedagang lainnya tidak? Kalau menurut aku sih untuk bersaing aku belum bisa ngomong bisa atau enggak ya gitu. Cuman kalau aku sebagai mahasiswa yang pernah membeli ayam geprek Bupur, untuk harga 12.000 dengan kualitas yang udah aku kasih tahu tadi itu worth it ya. Cuman ada satu yang mau aku highlight ini, mungkin dari akses pembelian. Untuk akses pembelian ini masih konvensional ya, jadi kita harus datang langsung untuk beli ayam gepreknya. Menurut aku boleh deh kalau misalnya mereka coba untuk bermitra sama Shopee Food, GoFood ataupun GrabFood, biar aksesnya juga lebih mudah. Apalagi untuk kita mahasiswa yang notabene-nya itu anak rantau, jadi kita ngekos dan di jam-jam yang nggak nentu kan kita lapar nih, tapi kita juga mager untuk keluar rumah, jadi kita kan pengennya instan yang yang mungkin fleksibel, iya bener, fleksibel gitu. Jadi kepengennya tuh buka HP, buka aplikasi dan langsung order gitu makanan. Jadi makanannya nyampe, kita juga kenyang dan nggak perlu repot-repot harus ke tempatnya. Baik, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktu Kakak untuk menjawab beberapa pertanyaan kami dan juga sudah memberikan masukan dan evaluasi buat kami. Iya, sama-sama Kak. Terima kasih Kak. Iya, Mari. sama-sama, mari. Meskipun banyak pelaku UMKM beralih ke platform digital, tidak semua merasa siap, termasuk seorang ibu rumah tangga pengusaha ayam geprek yang kami wawancarai. Meski usahanya sukses, ia memilih pendekatan tradisional karena alasan tertentu. Kisah ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak harus selalu melalui teknologi tinggi, melainkan bisa dimulai dari solusi sederhana yang sesuai kebutuhan. Dengan memberdayakan UMKM seperti ini, kami dan kita semuanya turut mendorong adanya kesetaraan gender yang ada pada SDGs 5 dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang ada pada SDGs 8. Nah, kemudian kuncinya adalah dengan tidak memaksakan adaptasi teknologi tanpa persiapan kepada
orang-orang sekitar kita dan mendengarkan segala kebutuhan mereka.